Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Adam Prayoga dengan NIM 540. Di sini saya akan mempresentasikan keunggulan kompetitif. Yang pertama, cara Anda bersaing itu memiliki 4 poin. Yang pertama, strategi produk. Strategi produk adalah suatu strategi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkannya dan juga berhubungan pula dengan hal-hal lain atau atribut lain yang melekat pada produk tersebut. Jadi di sini contohnya seperti perusahaan motor Yamaha. Yamaha itu kan memiliki iklan semakin di depan. Oleh karena itu mereka menarik perhatian konsumen untuk menyukai produknya. Kemudian yang kedua, strategi penentuan pasar. Strategi penentuan pasar adalah memilih pembeli mana yang akan dituju dalam setiap pasar produk dan bagaimana menentukan posisi produk perusahaan untuk setiap pasar sasaran. Jadi di sini perusahaan seperti membuat produk untuk ditujukan kepada kelas menengah ke atas atau kelas menengah ke bawah. Yang ketiga, strategi produksi. Strategi produksi merupakan suatu kegiatan atau proses yang berkaitan dengan proses mentransformasikan masukan atau input menjadi hasil keluaran atau output. Yang keempat, strategi distribusi. Strategi distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran distribusi, juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Jadi distribusi ini seperti kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah menyampaikan barang. Jadi distribusi ini seperti kita mempunyai produk. Nah, produk kita itu didistribusikan kepada perusahaan yang membutuhkannya. Terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari keunggulan kompetitif berkelanjutan. Yang kedua, yaitu dasar kompetisi, aset dan kompetensi. Berbagai aset dan kompetensi organisasi mewakili unsur strategi bisnis yang paling berkelanjutan karena biasanya sulit disalin atau dihitung. Sebagai contoh, tidak ada gunanya mengejar strategi kualitas tanpa desain dan kompetisi produksi yang dibutuhkan untuk memberikan produk berkualitas. Siapapun dapat mencoba mendistribusikan sereal atau deterjen melalui supermarket, tetapi hanya sedikit orang yang memiliki kompetensi dalam bidang logistik, manajemen ruang rak, dan promosi atau hubungan dengan jaringan eksekutif sehingga membuat distribusi produk menjadi efisien dan efektif. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu apakah yang Anda tawarkan proporsi nilai. Sebuah SCA yang efektif harus dapat dilihat oleh pelanggan dan menyediakan atau meningkatkan proporsi nilai. Kuncinya adalah mengaitkan SCA dengan penentuan posisi dari sebuah bisnis. Keandalan produk mungkin tidak terlihat melalui strategi merek, tetapi dapat mendukung reliabilitas dari strategi penentuan andal yang didukung oleh periklanan sehingga mengomunikasikan SCA yang disediakan melalui desain produk dan kinerja. Yang keempat, di mana Anda berkompetisi, pasar produk yang dilayani. Faktor penentu penting untuk SCA adalah pilihan target pasar produk. Strategi yang dirumuskan dengan baik serta didukung oleh aset dan kompetensi dapat gagal karena tidak berfungsi di pasar. Salah satu cara untuk menciptakan nilai pasar adalah strategi harus relevan dengan pelanggan. Dan yang kedua, ruang lingkup. Ruang lingkup perusahaan juga meliputi mengidentifikasi kompetitor. Terkadang aset atau kompetensi akan membentuk SCA hanya jika diberikan hak untuk mengatur kompetitor. Jadi sangat penting untuk menilai apakah kompetitor atau kelompok strategis itu lemah, memadai atau kuat terkait dengan aset dan kompetensi. Sasarannya adalah untuk terlibat dalam strategi yang akan sesuai dengan titik lemah kompetitor dalam bidang-bidang yang relevan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firga Syarif Jatullah dengan NIM 2018-210-555. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang KSF versus SCA. KSF sendiri itu adalah faktor kunci sukses. Faktor kunci sukses berhasilan adalah sebuah aset atau kompetensi yang dibutuhkan untuk bersaing.
Dan selanjutnya adalah SJA. SJA adalah keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Adalah sebuah aset atau kompetensi yang merupakan dasar untuk keunggulan berkelanjutan. Dan selanjutnya, dan contohnya ini adalah perusahaan otomobil perlu memiliki distribusi yang memadai dengan mempertimbangkan modal dan tujuan bisnis, dan sehingga distribusi adalah KSF. Dan selanjutnya, Lexus telah mengubah jaringan dealer resmi menjadi SCA karena Lexus mampu memberikan pengalaman pelanggan yang unggul. Dan sedangkan KSF untuk mobil ekonomis yang bernilai adalah kemampuan untuk mengendalikan biaya dalam rangka menciptakan margin laba. Dan selanjutnya, apa yang dinamakan manajer bisnis sebagai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan yang mereka miliki. Jadi tujuan dari permintaan ini adalah untuk mengidentifikasi SCA yang sering digunakan dan mengonfirmasi bahwa manajer dapat mengekspresikannya. Menentukan apakah manajer yang berbeda-beda dari perusahaan yang sama akan mengidentifikasi yang sama. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mailansyah Isabella, NIM 2018-210-585. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dari sinergi. Sinergi tersebut yaitu keseluruhan yang lebih dari jumlah bagian-bagiannya. Di sini dalam artian ada dua bisnis atau dua strategi produk pasar yang beroperasi bersama-sama akan unggul dengan dua jenis bisnis yang serupa yang beroperasi secara bebas. Sinergi akan disebabkan karena memanfaatkan beberapa kesamaan dalam operasinya, seperti yang pertama yaitu pelanggan dan terkadang aplikasi pelanggan. Yang kedua yaitu tenaga penjual atau saluran distribusi. Yang ketiga yaitu nama dan merek dan citra merek. Yang keempat yaitu fasilitas yang digunakan untuk produksi, kantor ataupun juga gudang. Yang kelima yaitu upaya R&D. Yang keenam yaitu staf dan sistem operasi. Yang ketujuh yaitu pemasaran dan riset pemasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aliansi. Aliansi yaitu gabungan antara dua kelompok menjadi satu yang memiliki tujuan untuk menjalankan sebuah kegiatan menjadi lebih baik lagi karena adanya kerjasama antara mereka. Nah, kerjasama tersebut dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar sebelum mereka menjalankan atau melakukan aliansi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aset dan kompetensi inti. Kompetensi inti mewakili konsolidasi teknologi dan keterampilan yang luas ke dalam dorongan yang koheren. Aset inti yaitu seperti nama merek atau saluran distribusi, investasi yang bermanfaat, dan manajemen yang menjangkau unit bisnis. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Aisyah dengan NIM 593 akan menjelaskan tentang filosofi strategis. Filosofi strategis terdapat menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama komitmen, yang kedua adaptabilitas, dan ketiga oportunisme. Ketiganya memiliki sifat yang equal, di mana ketiganya tidak mempunyai sifat baik atau buruk, sehingga perusahaan dapat menggabungkan ketiganya untuk menjadikan mereka sebagai filosofi sebuah perusahaan. Tetapi di sini saya akan menjelaskan tentang strategis komitmen. Kembali lagi, strategis komitmen adalah strategis di mana dia yang punya sifat kuat dan disiplin, di mana sifat ini digunakan untuk memajukan bisnis agar lebih maju dan lebih kuat dari masa sebelumnya. Di sini mempunyai sifat atau perspektif yaitu perbaikan terus-menerus, di mana sifat ini itu dijadikan agar bisnis ini itu lebih luas dan lebih kuat pasarannya. Lalu lebih dari itu,
terdapat perspektif masa depan, yaitu perspektif yang memperlihatkan di mana jangka panjang. Jadi strategis ini itu digunakan untuk 5 atau 10 tahun ke depan, sehingga cakupannya sangat luas. Lebih dari itu, strategis ini harus mempunyai SDM yang kuat, di mana dia tuh harus tahu tentang proporsi, target, dan pasarnya, sehingga adanya ketiganya menggabungkan strategis ini agar menjadi lebih disiplin dan tangguh dan dapat mencapai tujuannya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maulida Makfira, NIM 597. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekeras kepalaan strategi, yaitu ada 3. Yaitu yang pertama adalah hambatan implementasi, yaitu menggambarkan masa depan mungkin akurat secara substansial, tetapi perusahaan mungkin tidak dapat mengimplementasikan strategi yang diperlukan. Contohnya yaitu Sony mempromosikan format VCR sebagai standar industri. Yang kedua adalah salah asumsi mengenai masa depan, yaitu seperti visi dapat salah arah karena didasarkan pada salah asumsi mengenai masa depan. Contohnya konsep perusahaan jasa keuangan terpadu yang mendorong visi American Express dan perusahaan lain sebagian didasarkan pada asumsi bahwa pelanggan akan melihat nilai dan jasa keuangan. Yang ketiga adalah pergeseran paradigma. Masalah ketiga terjadi ketika ada pergeseran paradigma yang mungkin dibawa oleh inovasi transformasional. Contohnya komputer berubah dari komputer besar menjadi komputer kecil, kemudian menjadi stasiun kerja dan menjadi server dalam industri semikonduktor. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Laurencia dengan NIM 619. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas tentang oportunisme strategis. Dalam oportunisme strategis ini terdapat 3 macam kunci sukses. Yang pertama adalah jiwa wirausaha, kedua adalah keinginan untuk merespon peluang secara cepat, yang ketiga adalah dekat dengan pelanggan. Apa sih jiwa wirausaha itu? Jiwa wirausaha itu adalah mengerti peluang, lalu peka terhadap peluang yang ada. Lalu yang kedua adalah keinginan untuk merespon secara cepat. Yang ketiga menjadi dekat dengan pelanggan. Menjadi dekat dengan pelanggan ini sendiri adalah bertanya kepada pelanggan mengenai ada nggak sih perubahan sikap konsumsi terhadap pelanggan itu sendiri, adakah perubahan selera yang terjadi pada konsumen. Yang ketiga, kita bertanya tentang apa sih kebutuhan yang ada dalam masyarakat atau dalam konsumen itu sendiri. Saya ambil contoh juga dari yang sebelumnya rekan saya telah sebutkan, yaitu brand camilan rumput laut, yaitu Thai Kai Noi yang berasal dari Thailand. Pemilik ini sendiri melihat peluang dalam bisnis rumput laut, karena sebelumnya belum ada yang membuat rumput laut ini menjadi camilan yang dikemas dan dijual di pasar yang luas. Lalu dia membuat rumput laut ini lalu dikemas dan dijual belikan secara ekspor impor juga. Lalu yang kedua adalah peluang untuk berjualan di 7-Eleven, yang dimana 7-Eleven ini mempunyai standar tersendiri untuk kita bisa masuk ke market mereka, karena mereka memiliki prosedur yang cukup rumit. Nah, karena owner dari brand ini tuh mengetahui bahwa peluang dari 7-Eleven ini besar karena ada di banyak negara, dan waktu dia berpikir dia ingin memasukkan di tempat situ, berarti dia berpikir dia bisa menjual di berbagai negara yang ada. Itu merupakan peluang bisnis yang dapat ditangkap oleh owner tersebut.
Oportunisme ini menyediakan beberapa keuntungan, yaitu resiko peluang kehilangan bisnisnya itu minim, karena sebelumnya yang sudah saya sebutkan, adanya respon yang cepat untuk merespon suatu peluang, yaitu minim sekali untuk kehilangan kesempatan tersebut. Yang kedua adalah oportunisme strategis cenderung menghasilkan vitalitas dan energi yang menyegarkan, terutama ketika bisnis mendesentralisasikan risetnya. Yang ketiga, oportunisme strategis menghasilkan jangkauan ekonomi dengan aset dan kompetensi yang didukung oleh beberapa lini produk. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nel Rosa Sina Widodo dengan NIM 2018-210631. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang penyimpangan strategis. Di mana penyimpangan strategis ini adalah salah satu resiko yang diambil ketika perusahaan atau pengusaha melakukan pendekatan oportunisme strategis. Nah, penyimpangan strategis adalah satu penyimpangan penyimpangan strategis adalah satu langkah yang menyimpang strategi-strategis yang diterapkan oleh perusahaan atasan. Contoh, perusahaan X atau perusahaan makanan memberikan standar pemasaran yang harus diterapkan oleh cabang-cabangnya. Misal cabangnya itu ada di kota Surabaya, Sidoarjo, dan juga Malang. Namun karena Malang ini meriset bahwa ada peluang lain dari strategis yang telah ditentukan, maka cabang Malang ini melakukan penyimpangan strategis, seperti itu contohnya. Nah, ada fenomena yang dapat mengubah oportunisme strategis menjadi penyimpangan strategis. Yang pertama itu ada usia singkat. Mungkin dirasa bahwa strategis yang diterapkan atau yang ditentukan itu tidak cocok atau tidak bertahan lama. Contohnya perusahaan X tadi itu kan menerapkan standar pemasaran yang sudah ditentukan di awal. Namun ketika diterapkan oleh masing-masing cabang, oleh dari Surabaya, Sidoarjo, dan juga Malang, itu ternyata yang di Malang itu tidak bertahan lama. Jadi akibatnya penjualan menjadi sepi. Nah, jadi fenomena seperti itulah yang membuat oportunisme strategis tadi menjadi penyimpangan strategis. Terus yang kedua ada peluang yang tersebut tadi yang awalnya dirasionalkan malah menjadi tidak rasional. Mungkin maksudnya itu ketika perusahaan atasan itu menganggap dari kota Surabaya, Sidoarjo, dan juga Malang ini memiliki faktor atau kultur yang sama. Jadi perusahaan atas ini menerapkan standar pemasaran yang sama. Padahal jika diterapkan di Surabaya, Sidoarjo, dan Malang itu belum tentu bisa berjalan dengan lancar. Contohnya ketika perusahaan menerapkan pemasaran secara demo, itu jika digunakan di kota Sidoarjo itu tidak berjalan dengan lancar atau tidak ada yang menanggapi karena memang faktornya penduduk di Sidoarjo itu tidak seramai Surabaya dan juga Malang. Terus juga ada fenomena yaitu sinergi yang diberikan itu pengimplementasinya salah. Jadi ketika perusahaan atasan itu sudah menerapkan standar tertentu, namun di masing-masing cabang ini pengimplementasiannya salah, maka itu bisa dikatakan penyimpangan strategis karena mungkin dari masing-masing cabang ini memiliki solusi atas strategi yang tidak bisa digunakan di tempat tersebut. Jadi fenomena-fenomena tadi yang saya sebutkan itu hal-hal yang memungkinkan dari bawahan-bawahan mengambil tindakan yang berbeda dari atasan atau yang disebut dengan penyimpangan strategis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal Saifuddin dengan NIM 2018-210635. Di sini saya akan menjelaskan tentang adaptabilitas strategis. Adaptabilitas strategis ini seperti oportunisme strategis yang didasarkan pada asumsi bahwa pasar tersebut bersifat dinamis dan masa depan tidak perlu meniru masa lalu dengan model bisnis yang ada. Tetapi bisa sukses, mungkin juga tidak dapat optimal dalam pasar besok. Namun adaptabilitas strategis sendiri tidak seperti yang ada dalam oportunisme strategis. Ada juga sebuah asumsi untuk memahami, memprediksi, serta mengelola respon terhadap dinamika pasar yang muncul, dan bahkan menciptakan atau mempengaruhinya. Nah, selanjutnya sebuah perusahaan yang bercita-cita untuk memenuhi kebutuhan yang dapat beradaptasi secara strategis, itu memiliki kompetensi dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi tren. Mengidentifikasi dan mengevaluasi tren sendiri yaitu perusahaan yang dapat beradaptasi secara strategis dan perlu memiliki mekanisme penginderaan eksternal yang baik. Kenapa perlu memiliki penginderaan eksternal yang baik? Karena untuk mendeteksi tren pelanggan secara mendasar serta dinamika pasar. Dalam faktor-faktor penggeraknya seperti teknologi dan distribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farul Rahmandika, NIM 2018-210660. Saya di sini akan menjelaskan tentang kultur yang mendukung suatu adaptasi. Ketika tren dideteksi, perusahaan yang dapat beradaptasi secara strategis perlu memiliki suatu kultur yang mendukung respon agresif terhadap suatu peluang yang diwakili oleh analisis tren. Hal itu berarti inovasi, kewirausahaan, dan eksperimen harus dinilai dan dipahami jika mengalami suatu kegagalan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fleksibilitas strategis. Adaptabilitas strategis biasanya memerlukan fleksibilitas sehingga perusahaan akan siap ketika muncul suatu kesempatan. Fleksibilitas strategis yaitu suatu kemampuan untuk menyesuaikan atau mengembangkan strategi guna merespon eksternal maupun internal dan dapat dicapai dengan berbagai cara. Contohnya yaitu menyertakan banyak pasar produk dan teknologi, kemudian melonggarkan sumber daya, serta menciptakan portofolio merek yang fleksibel. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Erlina Nurfariza dengan NIM 2018-210672. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang kekeliruan strategi. Nah, bagi para pemasar, kesalahan dalam menginterpretasikan tren yang baru saja tumbuh itu akan mengakibatkan kekeliruan substansial, di mana nantinya akan merusak bahkan melumpuhkan perusahaan yang nantinya sumber dayanya itu akan percuma. Contohnya seperti Nabisco Snackwells. Nabisco Snackwells ini merespons tren makanan rendah lemak, di mana makanan tersebut berubah menjadi kurang fenomenal dalam jangka waktu yang panjang dari yang diharapkan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Filmo Anggara Putra, NIM 2018-210717. Di sini saya akan menjelaskan tentang maksud strategis. Maksud strategis ini bertujuan untuk merangkai visi strategis yang jelas dengan obsesi terus-menerus untuk meraih kemenangan. Maksudnya di sini perusahaan harus memiliki visi yang jelas untuk tujuan perusahaan. Maksud strategis memiliki beberapa karakteristik untuk mencapai strategi yang sukses. Yang pertama, maksud strategis harus mengakui esensi kemenangan. Maksudnya di sini yaitu perusahaan harus mengetahui inti tujuan dari perusahaan. Yang kedua, maksud strategis melebarkan organisasi dengan upaya untuk mengidentifikasi dan mengembangkan SIA baru atau memperbaiki yang sudah ada. Contohnya seperti Samsung yang mau memproduksi barang seperti HP. Sebelum memproduksi barang,
mereka harus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memproduksi perlengkapan yang dibutuhkan untuk memproduksi HP, seperti kamera, baterai. Yang ketiga, maksud strategis seringkali membutuhkan inovasi real, yaitu kesediaan untuk melakukan hal-hal yang berbeda. Saya beri contoh dengan Samsung Galaxy Fold. Itu salah satu inovasi yang diberikan Samsung yang berupa HP yang dapat dirubah menjadi tab. Terima kasih.